Halo, ketemu lagi dengan IG Live Hipa Valley setiap Jumat malam. Sayangan episode ke-39. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu rekan muda kita, Sandra dari VL23. Ya, lumayan nih, masih fresh. Jadi kita akan ngobrol sama Sandra. Dia masih cukup muda, file 23, ya nggak jauh-jauh lah sama saya gitu kira-kira. Jangan bosan-bosan ketemu dengan Hipa Valley Talks setiap Jumat malam. Kita akan hadir dengan narsum-narsum yang oke, dengan tema-tema yang juga menarik. Kita akan bergabung, kita tunggu Sandra ya. Sandra mana nih Sandra? Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin tentang researcher. Bahasanya berat ya. Tapi kalau zaman kecil tuh saya tuh kalau dengar peneliti gitu, kayaknya gambarannya orang-orang yang pakai kacamata, terus adanya di lab pakai jas lab gitu, meneliti sesuatu gitu. Kesannya seperti apa? Dia meneliti sesuatu, orang-orang yang pintar, dan itu oke. Kayaknya Sandra sudah ada nih. Kita undang. Ya. Halo Sandra. Halo, halo Suara saya Mas, apa kedengeran? kabar? Baik. Masuk Kedengeran Mas, suara saya? Masuk. Oke. kedengeran. Lagi di mana ini kayaknya? Suara aku Santai. Kedengeran santai. lagi lagi di Bali, baru aja beres kerja. Asik. Bali nggak ngajak-ngajak lagi. Gimana? Aduh, Bali sepi ya? Bali sepi sih. Jadi jam 8-an gitu polisi udah pada keliling, terus habis itu em, yang buka-buka pada didatengin gitu. Jadi benar-benar Oh, disuruh tutup, terus habis itu kayak kan nggak boleh dine in juga. Sebenarnya sama sih kayak di Jakarta sama di tempat-tempat lainnya di Jawa. Pantai juga tutup, terus kayak jadi pantai itu dipager-pagerin gitu. jadi ada rahasia PPKM ya? Iya. Terus kalau dari satu tempat ke tempat lain tuh kadang ada beberapa yang kita harus tunjukin surat vaksin gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu perginya. Oh, I see. Mm-mm. Traveling Gimana sekarang Mas? Apakah bermodal. Hah? mm-mm. Baik dong. Jadi traveling sekarang modalnya kartu vaksin ya? Iya bener. Kalau nggak di stop sama polisi. Oke. Oke nih. Eh, Malam ini kita mau ngobrolin tentang researcher gitu kan. Ini bahasanya keren banget ya, researcher gitu. Apa bahasa Indonesianya apa? Berat berat. Aduh, Kalau diterjemahin ke bahasa bahasa Indonesia Indonesia apa ya? Hah? peneliti kali ya. Peneliti ya? Gampang peneliti. Kalau peneliti itu kesannya saintis kan, saintis yang bekerja di lab, bekerja lab, pakai kacamata, nerdy-nerdy gitu. Kalau si apa Sandra kayaknya happy-happy aja, nggak kerja di lab, santai-santai di Bali gitu. Waduh, saya nggak mau yang nerdy kayak gitu. Dulu aja zaman masih sekolah kerjanya dikeluarin sama guru. Nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Waduh, Mm-mm. Kayak emang cabut-cabut. suka belajar gitu. Mm-mm. Nggak suka belajar di kelas mungkin ya.
Iya, bener, belajar di kelas. Ya, mungkin hari ini definisi definisi peneliti udah berubah kali ya. Zaman saya dulu tuh peneliti terkesan orang-orang yang ada di apa lab meneliti sesuatu hal kan. Nah, kalau eh, Sandra nih sepertinya kalau saya lihat juga di IG-nya santai gitu, banyak jalan-jalan gitu, masih muda dan nggak bukan tipe-tipe nerd yang pakai kacamata gitu. Buset. Gitu. Iya, sebenarnya em, mungkin ada beberapa jenis gitu ya. Saya juga nggak tahu sih ada berapa jenis apa namanya orang yang kerja di bagian riset gitu kan. Cuma pasti ada field-fieldnya sendiri gitu kan. Kalau saya memang bukan orang yang kerjanya di lab gitu loh yang pakai kacamata segala macam. Saya kan kerjanya lebih kualitatif dan kuantitatif ya gitu kan. Jadi beda gitu kan. Kalau misalnya mereka yang apa namanya kerja di lab itu juga sebenarnya peneliti gitu kan disebutnya. Dan bahkan orang yang S3 dan mereka buat research itu juga kan disebut peneliti. Bahkan kita juga yang lagi ngerjain tesis apa segala macam itu juga sedang melakukan penelitian gitu kan. Jadi sebenarnya peneliti itu luas ya gitu kan. Apa aja bisa disebut dengan researcher gitu dengan penelitian gitu. Ya, sebenarnya semua mahasiswa tuh peneliti ya, cuma karena harus bikin penelitian di tugas akhir. Kita juga nih peneliti kehidupan ya. Semua orang sebenarnya peneliti. Betul, betul, betul. Oke, berarti yang saya tanya pertama tuh why? Kenapa? Kenapa milih researcher sebagai apa? Pilihan pilihan hidup ya, pilihan setelah kuliah gitu. Um, Sebenarnya awalnya gara-gara saya tuh gak suka belajar di kelas gitu kan. Saya tuh wah pokoknya malas banget lah gitu kalau ke kelas, absen saya juga suka jebol gitu kan. Puji Tuhannya masih lulus gitu kan, lulus dengan cukup baik lah. Gitu. Uh, apa namanya? Saya suka ketemu orang baru gitu kan. Terus habis itu dapat insight dari mereka, join event sana sini gitu. Itu tuh dari situ ngerasa kayak bener-bener energize gitu kan. Terus habis itu dari situ juga dapat insight macam-macam dari orang-orang. Nah dari situ saya lihat kayaknya nih bagian-bagian ini tuh menarik gitu buat saya. Apalagi ketika ngobrol sama orang kayak gini nih, ngobrol sama masnya sekarang atau ngobrol ya macam-macam lah gitu kan. Atau dan selain itu saya tuh selalu menanyakan tentang banyak hal gitu kan. Jadi kayak semua hal tuh ditanyain gitu kan. Kayak misalkan lihat sunset kayaknya enak nih gitu kan sunset, tapi nggak ngerti kenapa sih orang-orang tuh suka nyanset gitu kan. Terus habis itu kayak ada misalkan dari orang di daerah mana ya, di daerah Sumatera gitu kan, mukanya pada sipit-sipit semua gitu, sedangkan orang di Jawa kan semuanya mukanya seperti orang Jawa gitu kan, beda banget gitu. Saya mempertanyakan hal-hal itu gitu kan. Dari situ tertarik gitu kan, wah kayaknya asik nih gitu untuk tahu tentang satu hal. Nah, karena saya banyak nanya, saya penasaran, kayaknya ini posisi yang cocok nih buat saya gitu. Terus habis itu ketika saya baru tahu ternyata ada posisi untuk bertanya-tanya gitu kan, ketika saya ikut apa namanya ikut Apple Developer Academy awalnya dari situ saya lihat oh ternyata memang ketika kita mau bikin aplikasi gitu kan atau kita mau buat sesuatu tuh pasti memang harus based on data kan dan oleh karena itu ada orang yang tugasnya khusus untuk mencari data gitu kan dan ini bukan cuma aplikasi atau hal-hal lain gitu tapi di semua bidang semuanya pasti butuh data. Nah dari situlah saya mulai tertarik sama perdata-dataan gitu. Tapi kayaknya basicnya cewek tuh curious gitu. Jadi Kalau suka saya sih sebenarnya ngobrol, suka ngobrol sama orang gitu kan kepo tuh. ya, maksudnya kalau saya lihat tuh kan dari perjalanannya ternyata sebelum ke
apa kerjaan sekarang tuh ada beberapa kali internship ya, ada 5 kali mungkin ya, dan semuanya Ya, itu lebih di bidang research semua ya, atau gimana? sebenarnya itu dia. Karena saya nggak suka belajar di kelas, saya sukanya kerja sana sini gitu kan. Jadi ada apa, coba join lah gitu kan, atau yang ngelakuin banyak hal lah gitu kan. Nah, ya karena itu ketika lagi kuliah gitu kan, jadi biasa saya paginya tuh kerja dulu di tempat lain, atau kalau nggak siangnya gitu, terus pulang kelas, terus pergi lagi kerja gitu, atau ngelakuin hal lain. Nah, sebenarnya ketika masih kuliah itu beraneka ragam sih gitu. Saya coba macam-macam gitu kan, karena memang anaknya aktif ya bun gitu kan, kayak nggak bisa diem gitu kan. Terus habis itu dari situ saya coba banyak hal gitu kan, mulai dari uh, kerja di kedutaan gitu kan, terus habis itu ngurusin event juga, ada kerja di bagian data, macam-macam sih. Nah tapi dari situ sebenarnya saya punya satu akar gitu kan, akarnya adalah sama-sama penasaran gitu sama segala hal yang ada gitu. Nah jadi dari situ mulai pivot ke bagian research gitu. Ya, tadi kan bilang ternyata ketika akan membuat satu aplikasi ternyata ada membutuhkan data-data, orang butuh researcher gitu. Mungkin yang kita kenal tuh ada researcher macam-macam, ada UI, ada UX ya, sama itu mungkin yang kemudian belakangan begitu populer di dunia digital dan apa aplikasi gitu. Nah, Sandra sendiri pernah nyemplung di sana tuh UI atau UX, mungkin bisa cerita tentang UI dan UX dan lainnya. Oke, jadi sebenarnya kalau buat aplikasi, pertama kan kita tahu dulu nih gitu kan, kita mau solving masalah apa gitu kan. Jadi sebenarnya sama aja sama kayak segala usaha kan tujuannya buat solving masalah gitu kan. Nah, habis kita tahu masalah apa nih, untuk biasanya orang yang berperan untuk mencari masalah itu bagian UX gitu kan. Bagian researcher UX itu namanya user experience. User experience itu kerjanya buat mengimprove experience dari aplikasi. Jadi contohnya kayak mau bikin apa namanya tombol payment gitu kan. Nah si orang UX ini tuh kerjanya nyari nih gimana sih caranya yang paling pas supaya orang tuh mau klik payment gitu kan. Kadang kan kayak atau ini bisa ditaruh di mana, atau ini ditaruh sebelum ini, atau gimana gitu, atau dikasih promosi dulu biar orang tuh banyak yang payment gitu. Tujuannya kan buat itu. Nah, si orang UX tuh nyari-nyari tentang itu. Jadi dia mencari behaviornya orang-orang nih. Orang-orang tuh behaviornya gimana sih kalau lagi pakai aplikasi gitu. Nah, terus kalau misalkan uh, itu semua nanti datanya bakal kekumpul. Setelah datanya kekumpul, nanti akan dipercantik sama orang UI namanya. UI itu singkatannya dari user interface. User interface itu kerjanya ya kayak inilah, kayak MUA gitu kali ya. Jadi kerjanya ngedandanin aplikasi. Karena kalau nggak ada ini, uh, kayak Instagram nih, isinya tuh cuma kotak-kotak doang gitu kan. Atau mungkin malah codingan-codingan yang kita malah nggak ngerti itu ini apaan gitu kan. Nah, dari situ tapi nggak berhenti ketika aplikasi udah jadi udah gitu kan. Tapi itu akan terus-terus berlangsung terus karena kan behavior orang-orang juga berubah kan gitu kan. Apa namanya? Selain itu juga ada aplikasi baru yang ngajarin sesuatu gitu kan. Terus habis itu mereka jadi terbiasa dan jadi interface dan juga UX-nya itu harus diupdate setiap saat gitu. Jadi dari data builder yang dikumpulin sama researcher dipindahin lagi ke researcher yang lain untuk pengembangan aplikasi ya. Jadi udah dibagi-bagi bagiannya, researchernya yang UI sendiri, yang UX sendiri ya. Ya, betul. Tapi kamu tapi kamu kayaknya lebih orang yang tadi meneliti behavior ya. Karena Ya, suka nanya-nanya. ya, karena suka bertanya kali ya. Dari dulu kayak dari zaman SD apa SMP gitu sampai gurunya tuh bingung gitu mau jawab kayak gimana karena pertanyaannya aneh gitu kan. Giliran udah
apa namanya, giliran udah masuk pelajaran biasanya tidur gitu di kelas, kok nggak pergi ke kantin gitu. Tapi kalau misalnya udah gurunya udah slow gitu, biasanya suka nanya-nanya. Jadi memang kayaknya habit dari dulu kali ya, suka suka bertanya gitu loh. Berarti basicnya tuh orang ramah harusnya kan, orang nanya-nanya gitu kan. Teh, orang ramah. Tapi kalau eh, apa kalau kalau yang kerjaan sekarang kayaknya udah permanen ya, udah. Mm-mm. Kalau yang kemarin beberapa tuh internship ya, sekarang udah permanen. Nah ini sekarang bagian research apa lagi nih di tempat kerja yang sekarang? Kalau kebetulan saya baru lulus ya gitu kan, kalau dibandingin sama masnya umur saya mungkin agak beda jauh gitu, udah jadi satu anak sendiri kan. Eh, apa namanya kayak kalau kenapa sebelumnya intern di mana-mana karena tadi gitu kan, karena saya masih kuliah terus memang belum bisa dapat full time gitu at that time. Nah jadi ini sebenarnya pekerjaan pertama saya gitu kan, sebagai market research gitu. Kalau di sini sebelumnya kan saya lebih banyak di kualitatif gitu kan, nanya-nanya sama orang gimana sih apa yang menyusahkan mereka, apa yang mereka butuhin gitu kan. Terus apa ya, kayak gimana tingkah laku mereka lah gitu kan, sebelumnya kayak gitu. Nah kalau sekarang itu apa namanya, yang saya lakuin lebih ke marketing gitu kan. Jadi kayak yang kayak tadi saya bilang, semua company itu kan butuh data, bahkan semua hal tuh kan butuh data. Nah data yang datanya tuh buat apa sih gitu kan. Datanya macam-macam gitu kan. Kebetulan kalau sekarang saya itu ada di company di marketing agensi gitu kan. Jadi kerjanya kita kumpulin behaviornya orang, orang tuh makan apa sih gitu. Jadi kita ngelihat tren konsumsi di dalam satu Indonesia gitu. Jadi kayak misalkan nih gitu, masnya let's say kan sekarang Bear Brand lagi hits banget tuh kan. Nah, terus habis itu kayak orang-orang tuh gimana gitu kan konsumsinya sama Bear Brand. Orang mana sih yang paling suka gitu sama Bear Brand. Terus habis itu uh, paling mereka tuh suka belinya tuh di mana gitu kan, apakah di warung-warung, apa di uh, apa namanya supermarket yang besar, apa di minimarket gitu-gitu. Nah kalau yang ini tuh agak berbeda gitu kan, kalau sebelumnya kan saya yang mencari data sendiri gitu, kalau yang ini datanya semuanya udah ada, saya tinggal menganalisa gitu. Jadi kayak apa ya, datanya tuh memang kita kumpulin setiap tahunnya gitu kan. Jadi setiap minggunya kita datang ke rumah panelis gitu. Jadi ada orang data supplier sendiri yang kerjanya kumpulin data setiap minggu gitu. Kita liatin tuh struk-struk rumah tangga tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya dulu ada yang kayak struk di foto terus dapat apa gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi company saya gitu kan. Nah, terus abis itu dari situ kan tahu kan orang-orang di Indonesia tuh suka makan apa gitu, dan data itu kita analisa dan kita buat ceritanya gitu kan. Kita lihat oh ternyata ada spesifik time period sendiri nih gitu kan, kayak contohnya lagi pandemi, oh ternyata Bear Brand langsung naik banget gitu. Nah hal-hal kayak gini tuh penting banget gitu untuk company, packaging apa dan segala macam, dan mereka juga perlu tahu kompetitor tuh lagi pada ngelakuin apa gitu. Jadi kira-kira itu sih yang sekarang saya lagi lakuin. Oke, Jelas berarti gitu kan? tadi berarti sampai itu ya. Berarti kalau kita bilang susu beruang terus oh, menghadapi susu beruang yang lagi naik, si Ultra ini bikin apa gitu, atau si Greenfield ini bikin apa gitu. Terus Ya jadi jenis ya. kayak mereka harus ngapain sih gitu supaya mereka bisa dapat konsumen-konsumennya lagi gitu. Mungkin sedikit cerita juga gitu kan. Let's say tadi kita ngomongin Bear Brand gitu kan. Satu company ini nggak cuman punya satu research agency gitu. Kalau saya kan tadi ngomongin tentang data konsumsi, data yang orang makan gitu. Nah, tapi ada juga data retail. Jadi retail itu data apa namanya, dari tempat jualan yang dibeli gitu. Dan satu lagi ada data dari company sendiri kan. Saya juga mikirnya agak-agak bingung gitu kan awalnya, kayak apa bedanya gitu kan. Atau juga semuanya sama gitu pasti kan. Oh ternyata beda banget gitu. Kalau tadi ada 3 jenis data ya, kalau untuk di bagian consumer goods ini. Nah, yang ketiga ini ada data dari company sendiri gitu kan. Company kan pasti punya data.
Nah, tapi data company ini datangnya cuma dari company ke distributor-distributor aja. Mereka nggak bisa tahu sampai paling bawah. Mereka nggak tahu sampai kayak ini tuh dibeli dari mana, siapa yang makan gitu. Itu mereka nggak bisa tahu. Makanya dibutuhin agensi-agensi lain gitu. Nah, kebetulan yang sekarang saya kerja itu di bagian konsumsi. Jadi yang orang-orang makan itu yang kita ketahuin gitu. Ya, jadi eh, tadi consumer behavior terutama di kala pandemi ini jadi penting ya untuk mengetahui data-data untuk penjualan. Nanti larinya buat auto promote segala macam ya. Karena kemudian jadi tahu pasarnya di mana sih sebenarnya, segmented-nya seperti apa, belinya pas tanggal berapa, belinya Bener, satuan atau langsung banyak. box-boxan seperti itu. Apa mereka akan kumpulin uh, banyak atau belinya satuan sampai sejauh itu berarti kan. Jadi Betul. menganalisa data-data jauh yang di konsumen karena mungkin company nggak mungkin bisa menjangkau itu, akhirnya membutuhkan perusahaan-perusahaan uh, agensi untuk mempelajari big data itu ya, jadi Betul. pelajari kenapa Dan konsumen. tuh gitu kan, ada juga data-data yang beda dari situ. Contohnya kayak iklan gitu kan. Kita pengen tahu iklan ini tuh berhasil atau enggak. Nah, itu juga ada Hmm. lagi, ada agensinya sendiri lah anggapannya kayak gitu. Hmm. Mereka ngeliatin nih gitu kan, wajah-wajah orang ketika lihat iklannya tuh kayak gimana sih gitu kan, seneng apa enggak, apa gimana. Karena itu juga berguna. Maksudnya kayak jangan sampai kita udah spending gitu kan untuk iklan, Hmm. kok nggak promosi di satu tempat, tapi ternyata malah nggak kepake gitu kan. Iya, berarti semuanya kemudian dianalisa untuk kepentingan company ya, untuk Betul. larinya nanti ke marketing produk-produk berikutnya. Tapi seru sih kayaknya ribet, tapi kalau saya lihat kerjanya bisa di mana aja, tadi ternyata lagi di Bali gitu kan, jadi kayak fun work gitu kan. Ya kebetulan memang lagi pandemi kan, terus habis itu Hmm. saya kabur dulu nih ke Bali gitu kan, karena mikir kayak sama aja kan, kayak bisa kerja di mana aja dan menurut saya juga apa ya, mumpung masih muda gitu kan, dan apa ya, bukan karena pandemi ini ngebuat saya malah jadi jalan-jalan gitu, enggak, memang pengen cari suasana baru dan emang sebenarnya cita-citanya dulu pengen jalan-jalan gitu kan sebelum kerja, ternyata singkat cerita Tuhan kasihnya jalan lain lah gitu untuk kerja dulu, terus habis itu yaudah sambil kerja sambillah pergi dulu gitu ke sini gitu. Jadi memang saya orangnya kebetulan cukup mudah gitu kan untuk fokus di satu tempat gitu kan, nggak ke distract sama yang lain. Jadi Hmm. ya mau kerja dari mana lah gitu kan, dari kamar, dari lapangan, dari pesawat, dari mobil gitu, kok nggak dari mana lah gitu, kayak jadi sebenarnya bisa-bisa aja gitu kan. Apalagi juga semua kan sekarang online gitu kan, dan memang data saya semuanya online gitu, aksesnya dari online. Even mungkin ketika lagi nggak pandemi, kita pun WFH gitu sih. Jadi tergantung ini aja ya, sinyal aja ya Iya, kerjanya di mana ada. Jadi pokoknya bawa-bawa wifi lah, portable wifi gitu. paling bahaya kalau tiba-tiba internetnya lagi down gitu kan, lagi hektik-hektik gitu, terus habis itu lagi mau ngirim file, tiba-tiba kemarin tuh lagi banjir Soroja, itu kan langsung mempengaruhi semua jaringan daerah Nusa Tenggara gitu. Kebetulan saya lagi di NTT waktu itu. Wah, itu sih bahaya sih. Siangnya aja tiba-tiba malam-malam bisa down gitu kan, bener-bener downnya gak jelas gitu kan. Dan ya itu bahaya sih yang kayak gitu-gitu. Iya, kalau itu udah di luar kuasa itu masalah bencana ya. Ya. Udah nggak ada nggak ada musuhnya lagi dah itu. Jadi Bener. ternyata
researcher itu sekarang kan di dunia digital bisa kerjanya di mana aja, jam kerjanya juga lebih fleksibel kali ya. Iya, Ketika tempat dan waktunya lebih fleksibel, jadi tergantung mood juga. Bisa kerjanya di pantai ternyata atau di gunung ya apa. malu. Jadi yang penting kuat di depan laptop gitu kan, karena menganalisa data-data yang memang udah ada di secara digital gitu kan. Betul. Nah, apa? Karena lagi pandemi juga yang kemarin-kemarin nyari datanya, kalau di consumer behavior sebelumnya kan harus nanya-nanya, kalau sekarang datanya udah ada secara digital, tinggal diolah gitu kan ceritanya. Benar. Hmm. Jadi saya Hmm. lebih ke bagian sebenarnya sama sama aja sih dua-duanya gitu kan. Cuma beda jenis data. Kalau dulu mungkin datanya lebih kualitatif, lebih nanyain orang gitu kan. Kalau ini kan karena kita lihat orang belanja kan. Orang belanja tuh berapa banyak sih gitu. Jadi kayak datanya lebih data-data angka gitu bedanya. Kalau dulu kan sebelumnya lebih kayak oh saya nggak pakai ini gara-gara saya nggak bisa gitu. Nah itu kan beda gitu, beda cerita. Ya. Jadi teman-teman yang mau nanya-nanya boleh di kolom Q&A. Ini saya lihat dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Mas Yulius Damian. Researchnya di bagian apa ya Mbak? Apa yang di research gitu? Oke. Sebenarnya ini kalau yang sekarang saya tuh di marketing market research. Market research itu tadi kayak yang saya udah jelasin kita tuh lihat orang-orang tuh mengkonsumsi apa sih gitu kan. Apakah mereka mereka tuh belinya apa, belinya kapan, terus habis itu belinya berapa banyak. Nah, itu semua tuh yang kita butuhin, kita olah buat kita kasih ke company gitu. Jadi yang di research itu udah menjawab kan ya research di bagian apa dan juga apa yang di research. Yang di research lebih konsumsi gitu. Jadi apa yang dimakan sama orang gitu. Jadi lebih research, sekarang research marketing terutama di consumer good ya. Jadi Ya, bicara betul. makan dan memakan, apa yang dimakan orang. Sebenarnya nggak harus dimakan sih, tapi kayak yang dikonsumsi kan. Kadang kan kayak sabun gitu-gitu, odol gitu juga. Ini ada pertanyaan lagi dari mana ya tadi? Ya, dari Rafita. Sering jadi incognito, makan di resto-resto atau dapat uang jajan dari kantor dong ya, San. Pernah ketahuan nggak sama yang lagi riset? Sebenarnya kalau makanan itu bukan apa ya, saya nggak ngeriset sih, saya nggak ngeriset makanannya gitu. Cuman eh, kalau misalkan research salah satu basic researcher tuh kita harus tahu gitu, orang yang di research tuh harus tahu gitu kan. Kalau mereka tuh lagi di research, sebenarnya tergantung sih gitu kan. Ngeresearchnya buat apa? Kalau emang em, kita cuma pengen tahu secara apa ya, secara ya udah kita pengen ngelihat behaviornya gitu. Nah itu kalau misalnya kita ngomong kadang kan behaviornya jadi berubah gitu. Tapi kalau misalkan kalau berdasarkan etika research gitu, kita harus ngasih tahu gitu. Kalau misalkan kita nge-research gitu sih sebenarnya. Ya, berarti harus ngomong ya. Ini saya lagi penelitian gitu. Kayak zaman kuliah kan, Iya. saya mahasiswa ini sedang penelitian. Ini kuesioner saya, kakak tolong diisi kayak gitu. Sejenis lah Tetap ya. harus jujur ya sama yang di research. Ya. Karena kan sebenarnya apa ya kayak itu kan semua kerahasiaan kita gitu kan nggak harusnya nggak boleh gitu orang tahu gitu. Jadi sebagai company itu harusnya kasih tahu dulu sih gitu kalau mereka di nge-research. Karena setelah di research pun sebagai timbal baliknya kita juga harus kasih sesuatu gitu kan buat mereka. Gitu. Ya, kayak zaman
kuliah gitu. Misalnya suruh ngisi kuesioner nanti dapat coklat atau eh, Tapi dapat udah GoPay ya kalau sekarang ya. zamannya kalau sekarang mah ngisi kuesioner dapetnya OVO GoPay. Zaman kita udah GoPay beda, ya. Isi Shopee Pay ya kalau sekarang. bener. Yang banyak diskon ya. Ya, diskon. Ya, berarti eh, tadi ternyata company-company termasuk tadi yang barusan dibilang eh, si Shopee atau eh, si GoPay itu pasti punya researcher handal gitu kan, karena dia selalu dinamis mengeluarkan produk-produk maupun marketingnya sampai iklan-iklannya itu terus bergulir day by day, jadi ada inovasi yang kemudian harus terus mereka lahirkan supaya up to date gitu. Dan itu ternyata di belakang itu banyak orang-orang kayak kamu gitu kan, yang meneliti, researcher gitu. Iya, sebenarnya yang kayak tadi saya bilang gitu kan, riset tuh semua hal gitu kan di riset. Dari kalau dari aplikasi iya gitu, dari ngeluarin produk juga iya gitu kan. Terus habis itu dari segala jenis sih sebenarnya. Kayak vaksin juga gitu kan, itu diteliti terus kan gitu. Jadi kayak semua hal sih sebenarnya gitu, supaya kita tetap up to date gitu kan. Jadi Makanya kehidupan uh, kita juga di riset gitu kan, supaya dapat kehidupan yang lebih baik gitu. dapat. Mbak, cuma bahasanya berat banget kayaknya kalau hidup terus di reset gitu. Buset, buset, buset. Kayaknya kita kayak amuba gitu yang lagi diteliti gitu bagaimana kehidupannya. Oke. Tapi menurut Chandra nih, untuk jadi researcher itu ada basic kemampuannya nggak? Minimal tuh gue mesti ngerti apa gitu ya, apa gue cuma butuh tadi, hanya butuh seorang curious atau seorang yang selalu bertanya-tanya, atau harus punya basic skill apa atau gimana? Sebenarnya tergantung ya, balik lagi ke researcher apa. Kalau researcher kayak biotech gitu atau kayak gimana, itu pasti susah susah lah gitu kan. Saya juga gak bisa gitu. Cuma kalau misalnya yang kayak saya gitu kan, atau researcher di bagian aplikasi gitu, yang dibutuhin sih lebih ke curiosity gitu. Karena kan kita mau menyelesaikan masalah kan. Terus habis itu kita terus bertanya tentang hal-hal ada di sekitar kita gitu. Makanya kenapa curiosity itu penting banget gitu. Terus habis itu kalau misalkan basic yang lain kayak sekolah gitu, wah saya juga males gitu kan. Apa ya? Mungkin basicnya itu kali ya. Basicnya lebih curious sih gitu kan, lebih penasaran gitu sama hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Paling kalau tadi kemudian kan ada lanjutannya adalah mengolah data ya kalau kamu ya. Mm-mm. Berarti minimal ada basic-basic statistik gitu kan. Nah, itu dia. Sebenarnya saya juga nggak, I'm not friend with angka-angka lah gitu. Kayak benci banget, biasanya udah pusing gitu kan. Cuma mungkin depends ya gitu kan, depends on orangnya juga gitu kan. Kalau saya walaupun pusing lihat data, tapi ketika udah dapat cerita yang menarik atau melihat datanya gitu, itu jadi lebih seneng gitu. Oh ternyata ada tren ke sini gitu. Ya mungkin itu juga penting sih gitu kan untuk punya basic terhadap angka gitu. Seenggaknya nggak bener-bener nggak lah gitu lihat angka, karena apapun itu mau dia kualitatif atau kuantitatif pasti akhirnya akan jadi satu data gitu kan, jadi angka gitu, walaupun dia awalnya cuma nanya-nanya nih ngobrol sama orang gitu. Tetap dikuantifikasi ya, karena kemudian Benar, benar, jadi, jadi mungkin hasil wawancara atau tadi hasil baca struk belanja, tetap nanti reportnya tetap harus dikuantifikasi karena uh, harus jadi bacaan yang bisa jadi bisa dibaca oleh company untuk perkembangan dia berikutnya gitu kan, mengenai benar. pasar.
Jadi ya mungkin nggak harus matematikanya 9 tapi ngerti lah sedikit-sedikit tentang statistik gitu kan, mengkuantifikasi. Karena tetap Pak, masih ini coba saya lihat ada pertanyaan lagi. Nah ini tadi mengenai riset kehidupan nih. Gimana cara Waduh, kita meriset kehidupan? kok itu kayaknya bukan saya yang jawab ya, yang lebih senior kayak. Gimana Mas cara meriset kehidupan saya? Ya, saya jadi moderatornya sekarang. Waduh, bahasanya berat kalau kehidupan kita di riset, maksudnya lebih kayak apa ya, kan kita dari kecil tuh selalu eh, menilainya ada waktu-waktu tertentu kita ada retret gitu loh. Hmm, Berhenti sejenak kita meriset apa yang kita lalui sebelumnya, biasanya pakai nangis-nangis di ujungnya gitu kan. Nah itu lebih, kalau aku melihat riset kehidupan kayak gitu. oh, Kita harus berhenti dulu sejenak untuk melihat diri set sebelum uh, maju ke depan gitu kan. Jadi misalnya nih yang nanya saya Mas Yulis, misalnya Mas Yulis habis putus gitu sama pacarnya gitu kan. Dia harus riset dulu nih supaya nggak gagal lagi ke depannya gitu kan. bisa, 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 bisa. Makanya Iya dari ya, banyak refleksi ya gitu kan disuruh refleksi gitu. kan gitu ya. Ya, bukan refleksi pijet kaki ya, tapi refleksi kehidupan. Buset. Pijet kaki, pijet plus plus tuh. Waduh. Bisa, bisa. Jadi intinya Mas Julius, uh, hidup selalu memberikan pelajaran, jadi teruslah belajar, jangan berhenti belajar. Habis itu baru di reset ya. Berat, berat. Berat. Oke, jadi tadi kalau sekolahannya mungkin untuk beberapa researcher itu tetap harus ada basicnya, tapi kalau untuk beberapa researcher di saat ini lebih banyak dibutuhkan yang apa tadi, curiosity-nya tinggi karena harus terus bertanya dari dalam kepalanya, ini apa terus terus gitu, sehingga kemudian bisa mendapatkan data yang lebih banyak yang bisa disampaikan ke company tentang banyak hal, kemudian jadi catatan-catatan mereka untuk apa yang akan dilakukan ke depannya gitu. Jadi, Tuh. jadi nggak ada, kalau ini nggak ada sekolah khususnya gitu ya. Saya pikir uh, kan ada tuh sekolah tinggi statistik gitu. Wah ini ya, kalau itu lulusnya jadi BPS tuh, orang yang sensus-sensus itu kali. Sensus. Tapi mungkin sekolah, kalau saya pikir ya gitu kan, sekolah kan tujuannya buat mengasah pola pikir kan, ngebuat kita bertanya. Hmm. Jadi syaratnya sekolah kali ya gitu kan. Yes. Tapi iya tadi seperti kita omongin di awal, karena uh, basicnya tiap mahasiswa adalah researcher gitu. Karena dia meneliti untuk tugas akhirnya gitu kan. Jadi minimal ada basicnya pernah jadi peneliti seberapa kecilnya itu. Seperti, mungkin juga zaman SMA gitu kita ada suruh bikin tugas-tugas, tapi kemampuan itu udah diasah dari awal gitu. Begitu ini tinggal kayak butuh pemantiknya. Oh ternyata gue memang ininya enjoynya di sini nih jadi researcher gitu. Emang gue orangnya bawel ini suka nanya-nanya gitu kan. Tuh. Sebenarnya kalau kita lihat dari zaman kita masih kecil tuh kita juga mempertanyakan banyak hal gitu kan. Kayak uh, Masnya kan udah lebih senior kan daripada saya gitu kan, punya anak kan gitu. Ketika uh, anaknya baru lahir, dia kan suka nanya-nanya itu apa gitu kan. Nah, sebenarnya menurut saya gitu kan, curiosity itu memang ada di dalam diri kita gitu, karena kita sebagai manusia kita akan mempertanyakan banyak hal gitu. Iya, berarti berarti sebenarnya
basicnya di dalam diri kita tuh curiosity udah ada gitu ternyata. Jadi apakah ini akan kita kembangin kemudian jadi satu profesi gitu Ya, atau ya udahlah ya gitu. Ternyata kalau digali ternyata dari dalam diri sendiri kemudian ada yang bisa dijadiin satu profesi gitu kan. bener. Ini ini ada pertanyaan lagi. Kalau mau jadi researcher kita harus sekolah atau yang penting ini kayaknya tadi udah uh, dijawab tadi tergantung ya. Tergantung researcher apa ya. Kalau yang tadi kayak biotech gitu atau research yang tentang obat-obatan atau segala macam itu kayaknya butuh knowledge dulu gitu kan sebelumnya. Tapi kalau research yang mempertanyakan segala sesuatu gitu, itu mungkin basicnya lebih ke curiosity gitu. Sama statistik ya Mungkin bilang gitu ya, ya, tapi nggak necessarily harus sekolah statistik sih gitu, karena apapun datanya itu pasti kan mau kita kualitatif gitu, kita mau nanyain orang satu-satu, tapi kan akhirnya kita mencari kan dari situ tuh akarnya apa sih gitu. Jadi makanya dari situ dibutuhin kemampuan buat menganalisa. ya. Jadi Mas Julius tergantung ya. Jadi mau jadi researcher apa gitu. Yang paling mudah sih tadi menganalisa masa lalu gitu Mas. Jadi nggak perlu sekolah. Saya punya 3 pacar, Ini perlu research nggak ketika saat wah memilih itu. pet? Ini jawabannya buat masnya kali ya gitu kan, masnya yang lebih senior dalam kehidupan. Kalau udah punya tiga itu udah nggak di riset lagi, udah dipilih kan berarti udah ada research dulu di awal itu pertanyaannya itu. Kalau udah punya tiga, kalau belum milih kan udah punya tiga gitu. Kalau nggak laku, aku baru masalah ya di situ. Jadi kali ini ya itu penting juga research ketika dari SMA kita mau ngambil kuliah apa gitu, kita mau pilih-pilih jurusan apa itu juga di research sih. Wah, kira-kira nih gue dari awal SMA juga ngambil IPA, IPS itu juga dengan pertimbangan research juga gitu. Jadi kalau ya kemudian kalau misalnya udah kecebur di IPA atau IPS, research lagi berikutnya untuk masuk kuliah ya berarti emang dari waktu-waktu kita melakukan riset gitu ya menghadap kehidupan. Tuh. Apa ukuran Ada. data? Ada batasan nggak? Sebenarnya big data tuh sama aja kayak data gitu loh. Jangan dipikirin kayak eh, namanya big gitu kan, big terus data. Jadi kayak kesannya susah gitu. Sebenarnya kayak big data tuh semua hal, semua data gitu kan. Cuma karena dikumpulin, makanya disebutnya jadi big data gitu sih. Ada kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia big data apa? Data yang besar. Nggak enak juga ya ngomong. Apa ya? Kumpulan data. Apa ya? Big data. Data yang besar, data yang banyak, data. Nggak tahu. Ya pokoknya ada yang mana. Mungkin karena disebut dalam bahasa Inggris big jadi kelihatannya eh, apa besar sekali jadi kita kepikiran. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Rina. Pernah riset terus stuck gitu nggak? Terus gimana penyelesaiannya? Wah, sering lah kok kayak gitu, riset terus stuck. Biasanya sih kayak ketika nggak tahu gitu loh. Karena kan ketika kita nge-research, kerjanya kita kan melihat gitu kan. Di sini tuh ada tren sendiri nggak sih gitu. Ada yang beda nggak sih dari data yang udah ada gitu. Nah, kadang kalau misalnya semua orang yang ditanya jawabannya sama-sama semua, itu kan kadang jadi susah kan gitu. Kita nggak tahu sebenarnya dari riset yang udah kita lakuin, ini apa hasilnya gitu. Nah, terus habis itu caranya kalau misalkan udah stuck, kalau bener-bener
nggak kelihatan gitu kan datanya. Saya biasa istirahat dulu sih gitu kan, karena mungkin bisa jadi kita kecapean gitu kan. Karena proses research kan panjang ya gitu dari awal sampai akhir, makanya kita ketika lagi nganalisa jadi nggak tahu gitu trennya yang mana, atau kadang kita malah jadi kebawa gitu sama pikiran kita sendiri. Nah terus kalau misalnya udah istirahat terus kerja lagi nggak bisa lihat gitu kan datanya kayak gimana, mungkin memang datanya sama gitu kan. Kalau misalnya memang datanya sama ya berarti mungkin kita kekurangan responden gitu sih. Berarti kita harus nambahin lagi variasi datanya gitu. Ya, berarti eh, takutnya kalau dipaksain jadi akhirnya datanya nggak valid ya. Bener. Karena kemudian udah mulai kayak gini kayaknya perlu istirahat gitu. Jadi Mbak Rina kalau lagi capek istirahat dulu ya, jangan dipaksain lembur-lembur gitu. Nanti takutnya malah baper gitu. Jadi nggak boleh Waduh, baper katanya. Katanya waduh. kalau udah perasaannya nggak enak, ya udah stop dulu gitu. Kalau dipaksain malah takutnya malah nggak valid. Ini kalau saya lihat eh, yang nonton-nonton ini, yang live ini adalah para pelapak gitu, yang punya akun-akun tadi di Shopee, di marketplace itu. Itu ada ada apa? Masukan atau saran bagaimana mereka harus eh, ngeriset pasar mereka nggak? Nah, mungkin kali-kali ditanya gitu kan sama konsumennya, udah puas apa belum? Kok enggak, apa sih yang bisa diimprove lagi gitu kan? Itu tujuannya sebenarnya supaya tahu gitu kan apa yang ada di pikiran mereka terhadap produk kita. Nah, dari situ baru kita kembangin lagi produknya. Atau mungkin kita bisa lihat dari review-review produk kita atau produknya kompetitor gitu kan. Produknya kompetitor sebenarnya orang tuh pada ngomongin apa sih gitu kan. Jadi nggak harus mereka ngomong ke kita, tapi kita bisa dapat data dari orang lain gitu. Nah, terus nanti kita kembanginnya di produk kita gitu. Tadi ada yang nanya Jadi kualitatif sama kuantitatif valid mana? Tergantung sih sebenarnya, tergantung sama kebutuhan datanya gitu kan. Dua-duanya sebenarnya valid gitu kan. Buat antara kualitatif dan kuantitatif. Uh, apa ya? Tergantung karena kayak kalau kita mau lihat tentang gimana sih persepsi orang baca iklan gitu misalkan ya, itu kan kita nggak bisa lihat secara kualitatif gitu, kita nggak bisa lihat secara kuantitatif secara numbers. kuantitatif. Jadi sebenarnya tergantung sebenarnya kebutuhannya yang mana, tapi dua-duanya sama-sama valid gitu. Karena ketika kita ngomongin kualitatif juga ada minimal orang ya gitu kan, ada minimal orang dan responden yang mau kita ambil pun nggak bisa sembarangan responden gitu. Ya, tapi kemudian apapun itu datanya harus tetap bisa dikuantifikasi tadi kan. Benar. Maksudnya entah itu eh, kualitatif, tetap kita nanti reportnya dalam bentuk itu karena harus ada kemudian terukur ya. Benar. Karena kalau nggak terukur jadi kemudian susah untuk analisa selanjutnya. Jadi begitu tadi yang nanya siapa ya? Yang nanya Mas Yudis. Oh, Mas Gary. Halo. Wah, hilang nih kayaknya. Halo, sorry sorry. Tadi kayaknya ini deh ke close gitu. Ah ya, nggak apa-apa. Dari, dari Mas Gary. Saya pakai etnografi. Sekarang ada model apa buat kualitatif? Hmm, sebenarnya Masnya tua banget ini 2008 penelitiannya ada etnografi.
Ini suhu-suhu ya, saya mah masih bocah ini, saya baru lulus kuliah kebetulan ya. Makanya etnografi itu sebenarnya oke banget sih, tapi pasti lebih lama gitu, karena kan kita ngelihat behavior-nya orang-orang kan. Jadi kita nggak, um, apa ya, kita diem di satu tempat, ngamatin mereka lah gitu, anggapannya kalau etnografi. Nah, modelnya sih sebenarnya yang sejauh yang saya tahu sih sekarang masih sama gitu kan, dengan konsep research yang lama. Kualitatif, kuantitatif, terus etnografi, terus diary study juga ada, terus habis itu juga wawancara, interview gitu-gitu sih. Sebenarnya kalau masalah apa namanya, masalah metodologinya sama, cuma mungkin yang beda cara analisanya gitu ya. Cara analisanya mungkin itu yang berkembang gitu. Ya, pasti dari waktu ke waktu berkembang gitu. Tadi kalau 2008 itu berapa 13 tahun yang lalu dengan sekarang 2021 pasti ada perkembangan gitu. Maksudnya tadi aja misalnya kita bicara statistik selalu ilmunya berkembang gitu. Kayak kita mengenal ada SPSS itu dari seri 1, 2, 3, 4 sampai 20 sekian gitu. Mungkin zaman saya baru SPSS 11, 12, hari ini udah sekian gitu serinya gitu. Jadi ilmu terus berkembang gitu. Dan mungkin mau Jadi, nambahin, uh, metodologinya masih sama nih gitu kan, sama-sama kualitatif, sama-sama interview. Mungkin caranya yang beda gitu kan. Kalau dulu kita harus hadap-hadapan satu-satu, kalau sekarang kita bisa apa namanya, lewat online gitu. Sama mungkin etnografi kita juga bisa dengan cara ngelihat mereka pakai apa namanya, kamera CCTV gitu kan, ngelihat behaviornya pakai kayak gitu gitu. Jadi mungkin caranya masih sama, cuman uh, cara kita mendapatkan datanya itu yang beda. ya mungkin dengan adanya teknologi jadi dipermudah gitu. Nggak melulu kemudian data dari face to face, kita ternyata punya tadi CCTV entah segala macam gitu kan. Itu ke di TV-TV gitu kan, kalau film-film tuh suka dilihat dari CCTV gitu. Ternyata selain untuk memonitor kemacetan, CCTV juga bisa untuk melihat consumer behavior gitu. Betul. Bahkan ada yang saya tahu di beberapa CCTV gitu ya, dia tuh bisa lihat di beberapa jalan raya ya. Itu aduh namanya Blink apa gitu, saya lupa. Saya dulu pernah ketemu orangnya juga. Dia tuh ada CCTV, terus nanti dia bisa lihat nih gitu. Apakah ketika kita lagi nyetir, mata kita tuh ngelihat iklan billboard nggak sih gitu. Berarti kan kalau iklannya kita lihat, berarti kan itu masuk nih gitu. Dia sebagai orang yang melihat billboard gitu. Jadi ada beberapa yang kayak gitu juga gitu. Jadi udah ada datanya, dikumpulin pakai AI gitu. Dianalisa pakai artificial intelligence buat lihat nih, oh mata kita tuh lagi ngeliat ke situ. Oh enggak gitu, mata kita lagi lihat jalan gitu. Nanti itu kalau itu nanti risetnya termasuk penempatan billboardnya yang pas itu kemudian di mana di lampu merah atau apa berdasarkan behavior karena misalnya di tempat-tempat dengan kecepatan tinggi mungkin billboard menjadi bukan pilihan untuk dilihat gitu. Benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Gimana sih suka dukanya jadi researcher gitu? Wah, banyak. Mungkin sukanya dulu ya gitu. Sukanya karena saya suka ngobrol sama orang. Ini kita ngomongnya kualitatif dulu ya gitu. Kalau dari kualitatif, karena saya suka ngobrol sama orang, kadang tuh jadi apa ya? Ketika ngobrol sama orang kayak gini nih gitu, itu seneng gitu emang bawaannya. Jadi itu mungkin memang bawaan dari diri saya kali ya gitu. Terus habis itu kalau kita kualitatif juga, kalau misalnya nggak lagi pandemi gini, kita bisa kita malah harusnya face to face gitu kan, tujuannya supaya bisa lihat gerak geriknya dan segala macam gitu. Terus kalau face to face berarti kan kita bisa jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain gitu kan, itu yang asik sih buat saya gitu. Terus habis itu kalau di bagian kuantitatif sukanya sih
nggak perlu ketemu orang gitu, agak berbeda ya gitu. Kalau ini kan datanya udah ada, kita tinggal analisa aja gitu. Kalau kuantitatif, kebetulan memang saya bukan orang yang dapetin data, bukan yang mencari data gitu. Terus habis itu, um, tapi karena isinya cuma angka doang, kalau di kuantitatif itu kadang suka bingung gitu kalau emang nggak ada basic statistik gitu kan, nggak bisa bedain gitu angka ini sama angka ini tuh bedanya apa, karena semuanya kan sama-sama angka gitu kan. Nah itu yang kadang agak sulit gitu kan. Terus habis itu kalau di kualitatif, dukanya sih kadang juga capek gitu kan, ketemu sama orang terus-terusan gitu menganalisa, itu tuh juga susah gitu. Kadang juga orang tuh banyak yang nggak jujur gitu kan, karena kalau misalkan di riset mereka kan kadang dapat sesuatu gitu kan. Nah mereka tuh kadang jadi membuat semuanya jadi baik gitu kan, kayak uh, apa sih namanya, oh iya saya pakai aplikasi ini gitu, padahal ternyata enggak, dia nggak pakai, atau dia pakai aplikasinya ketika emang lagi dicari gitu orangnya, kayak gitu kan jadi beda gitu datanya. Jadi kita harus pinter-pinter sih gitu, ngelihat behaviornya orang gitu, dan apa yang dia omongin tuh benar atau enggak gitu. Jadi kalau itu mungkin ada butuh sedikit-sedikit kemampuan psikologi gitu kan. Benar. Membaca gerak-gerik, mimik atau intonasi kayak gitu kan. Karena belum tentu datanya kemudian yang diberikan valid. Benar. Nah, jadi tapi itu baik pengalaman akhirnya pelan-pelan Cutbi bisa ya mempelajari Iya, karakter orang. Oh, betul. kalau ini, oh, Udah ini bisa gitu, ini orang tuh people pleaser banget gitu kan, dia cuma ngomong yang baik-baik aja gitu, karena banyak yang kayak gitu gitu kan. ya tadi mungkin demi sejumlah GoPay atau sejumlah ini ya udahlah gue ngikutin apa yang menjadi supaya penanyanya seneng gitu. Ya, benar-benar. Dia pikir kayaknya kalau jawabnya bener bakalan dapat duit lebih gede kali ya, pakai gimana gitu. Padahal kan itu membuat riset kita salah gitu kan. Jadi kita malah harus nambah lagi kerjaan kita gitu. Ya. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya cara mitigasinya adalah kita harus pinter-pinter untuk balikin lagi ke mereka gitu loh. Coba cari-cari gimana caranya mereka ngomong dengan hal yang berbeda gitu. Mungkin kita tanyain berkali-kali gitu, tapi dengan cara yang berbeda gitu kan. Atau mungkin di awalnya diomongin gitu, kita bukan mencari jawaban benar atau salah, tapi memang apa yang sebenarnya dilakukan atau dialami gitu ya. Ketika membuka Mm-mm. apa namanya tadi wawancara atau pas pencarian data itu lebih di awal lebih dijelasin kali ya supaya kemudian datanya jadi valid. Betul, sebenarnya itu memang udah basicnya gitu kan, harus kayak gitu. Cuma kadang memang ada orang yang eh, emang basicnya maunya bohong gitu kan. Kalau kayak gitu kan beda ya gitu. Tuh ya mungkin kita juga harus pinter-pinter gitu kan, ngadepin orang kayak gini tuh harus gimana sih gitu supaya dia mau jujur gitu. Kalau enggak ya, ya memang mungkin ya memang dia bukan responden yang tepat gitu sih. Tapi eh, nggak tahu kamu sudah mempelajarinya di kantor atau belum. Maksudnya eh, kerjaan research ini di biro kamu kerja itu apakah di kala pandemi itu lebih banyak kerjaannya atau sama aja dengan sebelum pandemi itu? Hmm, Permintaan orang untuk nge-research itu ada nggak bedanya di kala pandemi sama sebelum pandemi? Apa orang malah lebih butuh banyak data ketika pandemi karena nggak bisa kemana-mana jadi mengandalkan uh, biro riset gitu. pertama karena saya baru di sini 5 bulan, saya di sini baru lulus kuliah terus saya di sini gitu kan, jadi saya mungkin nggak tahu gitu kan yang dulu kayak gimana, yang sebelum pandemi gimana kalau di kerjaan saya sekarang. Cuman kalau misalkan based on apa ya, apa yang udah saya lakukan dan saya lihat dari orang-orang, sebenarnya permintaan perusahaan ya akan sama aja gitu, sama-sama kayak gitu, dan akan uh, kurang lebih sama lah gitu. Kita cuma perlu untuk apa ya, menuin itu semua gitu sih. Karena ya apa ya,
memang basicnya kayak gitu sih, gitu. Ya, ya maksudnya eh, misalnya kalau nggak pandemi bisa jadi suatu company punya tim research sendiri gitu. Mereka punya tim research sendiri yang akan jalan-jalan kemana atau mengolah data. Tapi kalau pandemi, udahlah gue serahin sama biro riset aja lah daripada gue pusing nyuruh orang-orang gitu. Tapi should be kebutuhan itu selalu ada ya, entah pandemi atau enggak. Tapi bagaimana So, seberapa besarnya kemudian uh, kita nggak bisa tahu tapi kalau dan saya melihat jadi mungkin yang di riset beda gitu karena behaviornya akan kemudian beda orang di saat pandemi maupun uh, ketika belum pandemi gitu. Dan mungkin mau nambahin sedikit, kalau misalkan tadi kan yang saya omongin di sini pertama tentang market research dan yang kedua itu tentang apa namanya UX kan, user experience. Nah kalau masalah experience, karena pandemi ini penggunaan aplikasi internet semakin tinggi, pastinya di situ akan lebih banyak gitu kebutuhannya. Karena mereka semua kan harus ngembangin aplikasi supaya dapat cuan lebih banyak gitu kan. Nah, jadi makanya kebutuhannya pun akan jadi lebih banyak gitu. Ya, jadi tetap kemudian bagaimana lebih friendly di kala pandemi karena semuanya kemudian dijalankan lewat digital karena di marketingnya kemudian nggak bisa marketing yang door to door lagi, lebih marketingnya menggunakan digital digital gitu. Jadi entah lewat marketplace atau lewat uh, tadi media-media digital lainnya gitu. Karena bisa jadi kayak billboard itu bukan suatu yang seksi lagi ketika pandemi, ketika orang nggak banyak bepergian, jadi nanti dari data itu larinya, oh gue harus ngiklan di mana nih, ngiklan di TikTok kah, apa ngiklan di aplikasi game kah, atau ngiklan di mana itu kan berarti berarti risetnya sampai ke sana ya, mau oh ini kecenderungan konsumennya ternyata konsumenmu tuh uh, kayak gini gitu. Jadi harus diraihnya lewat media apa nih gitu. Benar, benar. Terus kompetitor tuh lagi gimana sih sama media-medianya gitu kan. Terus uh, dari iklan yang ada, persepsi orang sama iklan tuh gimana sih? Nah, itu juga perlu tahu gitu. Jadi sebenarnya semua sih gitu kan, tujuannya adalah apa yang udah kita keluarin itu tuh beneran diterima sama konsumen gitu kan. Nggak bisa kita cuma lihat dari uh, barang kita tuh laku atau enggak gitu. Jadi misalkan dari apa namanya, dari kita jualan satu produk lah gitu kan, di marketplace. Nah kita juga perlu pikirin experience mereka dari awal mereka cari sampai barang itu datang mereka pakai gitu. Karena itu kan tujuannya ngebuat mereka mau beli lagi produknya atau enggak gitu kan. Jadi semua experience itu tuh baliknya ke situ. Jadi baik yang repeat order sama juga menciptakan pasar buat market-market baru ya. Benar. Jadi misalnya, oh kompetitor nih bikin buy to get one, ternyata cukup berhasil gitu di produk mereka. Kita mau pakai itu juga atau kita mau cari yang lebih menarik supaya mengungguli kompetitor macam itu kan. Benar. Kayak gitu. Ya, ya. Jadi semuanya kemudian dianalisa gitu ya. Jadi akhirnya menghasilkan uh, lo mesti buat apa nih. Gitu. Iya, Sama betul. sekarang analisisnya sampai sejauh uh, penjualan di dunia digital karena sekarang semua penjualan diramai di dunia digital. Betul.
Wah, ini malah ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar saya nggak kebaca. Tadi saya udah live jadi nggak bisa baca yang atas lagi. Malah berapa konsul rate buat riset market di Tokped? Ini udah kerja di biro iklan ini. Kalau dia masih nggak kerja di company bisa. Waduh, saya nggak tahu itu kalau apa tadi berapa berapa apa? Konsul rate untuk biaya buat riset di marketplace. Aduh, Tapi tadi udah dikasih kisi-kisinya sama tadi menganalisa bagaimana selama ini customernya pembeliannya gimana, kepuasannya mereka, sama kemudian meriset juga kompetitor, apa yang ditawarkan kompetitor gitu. Di Sandra beberapa poin udah disampaikan Sandra terkait penjualan di marketplace gitu kan. Jadi dilihat kan customernya ngasih bintangnya berapa gitu. Kalau bintangnya kurang dari 4 terus ditanyain gitu. Kenapa lo kasih gue bintang 3 gitu. Kayak gitu ya. Mungkin bagi pelapak-pelapak uh, jadi customernya ditanyain ini kenapa ngasih bintangnya 3 gitu. Kalau bisa dipaksa sampai bintangnya jadi 5 gitu. bahkan bukan cuma itu sih, mereka yang bintangnya 5 pun kita perlu nanya gitu kan. Kenapa mereka tuh puas gitu sama kita? Oh, berarti yang bagus di situ gitu. Sebenarnya ngeriset tuh bukan cuma ngeriset yang jelek gitu, tapi apa yang udah bagus harus kita pertahanin dan buat lebih bagus gitu. Berarti kan di situ mereka suka gitu. Ya, jadi dari produknya sendiri sampai mungkin nanti packaging ya. Benar. Packagingnya seperti apa, nyampe-nya ke customer gimana, misalnya apakah kemudian bubble wrap itu penting apa enggak, Mas Gary itu untuk jualannya. Atau dia malah Perlu, nambah-nambah apa gitu kan. iya, atau harus dikasih kotak di shaping yang bagus ngirimnya atau gimana, sama mungkin pilihan-pilihan apa pengiriman juga mungkin menjadi sesuatu yang bisa diriset gitu, karena sekarang banyak uh, agen-agen untuk pengiriman barang dengan macam-macam harganya, macam-macam cara kirimnya, dia ada yang repackaging segala gitu. Mungkin hal-hal seperti itu kemudian bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan kepada customer gitu ya. Jadi, sama tadi tetap curious ngelihat kompetitor lagi buat apa nih gitu. Kira-kira yang bisa kita adopt. Kalau yang bagus mungkin bisa kita adopt gitu. Atau kita membuat yang lebih baik dari dari kompetitor yang kemudian bisa membuat customer beralih ke kita gitu. Betul. Jadi seberapa penting ini riset itu porsinya kemudian harus dibajetin ya bagi company-company yang memang ingin membutuhkan riset gitu, karena ternyata data yang dari hasil riset itu kemudian jadi sangat penting buat perkembangan bisnis gitu. Betul. Bahkan kalau kita bikin aplikasi ya gitu, kita ngomongin aplikasi, itu risetnya tuh lebih banyak daripada porsi-porsi yang lain gitu. Jadi porsi kita developing itu let's say kayak 1/4, tapi 3/4-nya tuh untuk research gitu. Karena developing itu
nggak mudah gitu kan. Developing itu kan costly kan. Kita perlu ada coders dan segala macam gitu. Ada desainer juga, ada segala macam. Tapi kalau kita udah buat itu semua, tapi sebenarnya kita nggak menyelesaikan masalah gitu kan, berarti nggak ada gunanya gitu. Makanya kenapa company itu lebih banyak porsinya di bagian riset gitu. Lebih lama waktunya juga di situ daripada ketika mereka developing. Nah, ketika udah develop juga perlu terus-terusan di riset gitu. Iya, jadi kayak never ending work gitu, riset selalu terus berjalan karena apa kayak misalnya tentang behavior selalu bisa berubah gitu kan karena ada Betul, beberapa hal itu juga seasonal gitu. betul. Kecenderungan orang pembelian seasonal mereka bulan-bulan apa atau tanggal-tanggal berapa gitu, momen-momen apa kemudian menjadi penting gitu ya. Betul. Misalnya momen-momen hari raya gitu itu mungkin hasil risetnya akan beda dengan hari-hari biasa gitu. Benar. Sebenarnya bukan cuma hari raya aja tergantung gitu kan ya, tergantung kita buat produk apa gitu kan. Kalau kayak coklat gitu kan, coklat kan nggak setiap saat orang beli gitu kan, pasti banyak di waktu-waktu khusus kayak misalkan apa namanya Valentine. Valentine gitu kan. Nah jadi kayak balik lagi gitu kan, barang yang kita jual itu tuh laku di waktu-waktu tertentu juga pasti karena ada hal-hal tertentu juga gitu. Berarti juga meriset bagaimana yang laku di waktu-waktu tertentu bisa kemudian bisa laku di waktu-waktu yang lain. Berarti kayak menciptakan sesuatu di waktu-waktu lain ketika nggak terlalu laku gitu. Benar. Menciptakan. Itu berarti yang pusingnya di situ kan. Nah, di situ butuh riset lagi tuh supaya tahu Hmm. di waktu-waktu lain itu apa yang kira-kira laku di pasaran gitu kan. Iya, berarti apa yang bisa apa dilakukan terhadap produk kita di waktu-waktu nggak laku itu, apakah kemudian promonya digenjot ataukah tadi misalnya kalau produk ada edisi-edisi khusus gitu kan. Ini bulan-bulan ini nih biasanya sepi nih. Kita kasih promo apa gitu, eh, dibuat-buatlah tanggal apa promo Hari Merdeka lah, promo apa gitu kan. Benar. Jadi, jadi itu riset-riset dan kemudian uh, kalau bagi saya sih saya kan customer akhirnya akan menikmati itu. Wah, hasil dari riset-risetmu adalah kita akan kedapatan diskon-diskon di waktu-waktu tertentu gitu. Betul. Atau cashback-cashback di waktu tertentu gitu kan. Gitu Itu kan. yang Jadi saya sebagai customer menikmati hasilnya di situ aja. Waduh ini. Jadi hasil risetnya saya kemudian mendapatkan cashback ini. Atau saya mendapatkan free ongkir. free ongkir yang ini ya, yang selalu ada di Shopee. Maksudnya keputusan orang membuat free ongkir itu kan juga berarti berdasarkan riset. Iya, Wah, betul. behaviornya eh, apa masyarakat Indonesia nih kalau milih agen logistik dicari yang paling murah gitu kan, berarti memang ongkos kirim itu begitu dominan, akhirnya opsi free ongkir itu kemudian selalu muncul gitu kayaknya. Iya. Oke, sekarang kita ngomongin apa researcher ini kemudian lebih apa passion kali di kamu ya, bukan atau suatu keterjebakan gitu atau gimana?
Hmm, Fashion atau keterjebakan ya? Waduh. Mungkin passion saya sih ketemu sama orang gitu kan. Eh, Awalnya karena memang maksudnya tuh untuk kerjaan yang sekarang atau memang terjun di bagian research? Bentar, saya mau klarifikasi pertanyaannya Nah, dulu. gitu. Maksudnya yang kamu kerjakan hari ini sih, maksudnya Mm-mm. di kamu enjoy atau ya tadi apa karena memang so far karena basicnya kamu orang yang suka ngobrol jadinya masih fun-fun aja gitu. Nggak merasa terjebak atau udah mulai merasa terjebak atau Kalau menurut saya sih memang karena saya orang yang penasaran gitu kan. Terus habis itu kayak selalu mempertanyakan banyak hal gitu. Jadi sebenarnya kerja di bagian sini tuh memang saya banget gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin tentang apa ya passion dan lain-lain sih menurut saya apa ya itu kerjaan dan passion itu apa ya kadang kadang boleh sama tapi beda juga nggak apa-apa gitu kan kayak saya passionnya jalan-jalan gitu kan tapi kerjaan saya data gitu sekarang nggak gimana banyak jalan-jalan ya nggak apa-apa gitu kan itu bisa dilakuin bersamaan jadi kerja tetap hmm, kerja melakukan passionnya juga tetap passion gitu kan. Eh, Terus habis itu mungkin buat anak-anak muda yang zaman sekarang gitu kan yang baru lulus atau yang sekarang masih kuliah gitu masih mikirin aduh mau kerja apa gitu kan atau mau ini gimana rasanya kayak biasa aja nggak ada yang menonjol gimana gimana gitu kan biasanya itu kan permasalahan fresh graduate gitu kan. Nah, sebenarnya nggak masalah sih, apapun itu coba dulu aja gitu menurut saya ya gitu kan. Karena nanti pasti along the way akan menemukan kira-kira tuh posisinya di mana. Dan ketika udah menemukan juga bukan berarti itu semua akan lancar kayak jalan tol gitu kan, kayak lurus gitu kan, nggak kayak gitu. Pasti kan akan ada apa ya, jalannya pasti akan ada batu-batunya gitu atau gimana gitu dan ya pasti itu akan ada sih along the way dan nggak masalah juga gitu jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya ini sesuai dengan passion atau enggak gitu passion sebenarnya nggak 100% kayak passion gitu kan cuman kalau misalnya kita emang melihat ada banyak yang bisa kita eksplor dan bisa kita dapetin di situ makanya saya terus-terusan apa ya stay gitulah anggapannya karena ya banyak yang masih bisa di develop gitu sih. itu saya ngalamin juga tuh saya punya teman satu angkatan SMA dia suka ngajak jalan-jalan yuk kemana kemana gitu saya oke aja nih jalan-jalan kan ya entah ke Bali entah pergi ke Sulawesi ke Sumatera Kalimantan gitu tapi tiba-tiba eh, apa bulan depannya tuh perjalanan kita udah ada di National Geographic. Ternyata Widih. dia ngajak jalan-jalan, ternyata dia diam-diam menulis itu gitu. Ternyata Oh, jalan-jalannya tetap menghasilin duit gitu. mantap. Jadi kita suruh nemenin dia jalan-jalan, kita sama-sama ngabisin duit, tapi ternyata dia dari situ bisa ngasilin duit gitu. Ternyata jalan-jalan pun tetap bisa gitu kan. Kalau sekarang juga mungkin kayak opsi-opsi travel blogger atau food blogger itu kemudian jadi opsi itu dulu saya nggak kepikiran ke sana ternyata ada opsi suatu hal yang menghasilkan duit dari sekedar jalan-jalan gitu Karena jadi mungkin jam beda ya, Mas ya. apa? Karena zaman kita berbeda ya, berdasarkan senioritas ya. Iya maksudnya terus pilihannya entah kemudian dari kita sama-sama hobi jalan-jalan ternyata dari jalan-jalannya itu bisa menghasilkan orang kemudian bisa menuangkan itu dalam tulisan atau mungkin foto-foto atau apa yang kemudian bisa dijual gitu jadi passionnya jalan-jalan bisa tetap dilakonin tapi tetap bisa menghasilkan ya kamu tetap jalan-jalan
Tapi di dalam jalan-jalanmu itu sambil nanya-nanya orang gitu, yang kemudian jadi data gitu kan. Jadi eh, bisa apa? Ternyata eh, di balik jalan-jalan, di balik passionnya itu ada sebenarnya hal-hal yang kemudian bisa dilakukan yang kemudian bisa menghasilkan sih kalau aku Betul. ngelihatnya gitu. Betul, 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 betul. Sebenarnya tergantung sih ya, bebas gitu menurut kalau saya sih lebih tipikal yang menganut hukum bebas gitu loh, kayak kerjaan nggak sesuai passion juga nggak apa-apa. Tapi kalau kerjaan sesuai passion ya lebih baik gitu kan. Kadang ada orang-orang yang kayak hobinya fotografi nih gitu kan. Terus habis itu, oke, gue mau jadi fotografer. Ketika handling klien malah nggak suka gitu, malah capek sendiri apa gimana gitu kan, malah jadi nggak fun gitu kan moto-moto orangnya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi bebas sih menurut saya ya, mau kerjaan sesuai sama passion atau kerjaan nggak sesuai sama passion juga nggak apa-apa. Ya, jadi, ini ada yang protes nih pelapak free ongkir tuh yang kena potongan bakule ya. Free ongkir ternyata merugikan penjual. Oh, baru tahu saya. Iya, jadi buat teman-teman muda begitu lulus kuliah ada apa kemudian di depan matanya, coba masuk dulu gitu kan, kemudian rasakan gitu kan. Eh, Lebih kayak gitu mungkin hari-hari itu nanti akan menemukan oh sebenarnya oke apa enggak, tapi ternyata juga passion itu bukan segala-galanya gitu kan. Eh, Lebih Kalau ke enjoy aja gitu. iya, kalau kita apa namanya ngomongin passion terus nanti kita nggak makan lagi kan. Ada yang Iya. passionnya nggak bisa Jadi ngasih soalnya. idealisme boleh gitu kan ya, tapi ya you, you should face the reality gitu kan. Ternyata uh, oh yang ada di depan lo tuh ini gitu. Kemudian kalau lo bisa enjoy itu, ternyata passion lo ada di titik tertentu juga bisa tersalurkan gitu kan. Karena nggak melulu tentang passion tapi tentang perut gitu kan kadang-kadang gitu. Tapi menariknya kalau di pengalaman Sandra itu ketika kuliah dengan sejuta internshipnya ya juga tadi luar biasa sih, misalnya di kedutaan atau di perusahaan-perusahaan digital atau apa gitu, lebih eh, mengembangkan wawasan sampai akhirnya oh gue ketemu nih, ini gue kayaknya suka nih di bidang ini. Akhirnya kemudian ketika ada opsi setelah lulus untuk pekerjaan ini, Sandra kemudian nge-grab itu kan, wah ini kesempatan nih, gue coba deh di sini. Benar. Jadi Jadi mungkin buat kita lagi kuliah, buat teman-teman yang masih kuliah nih gitu kan, atau sebenarnya nggak harus kuliah sih gitu kan, semua hal sih menurut saya dicoba sih gitu kan, dari situ baru ketemu apa yang terasa, oh ini kayaknya enak nih buat dilakuin terus-terusan gitu. ya ini ternyata mm, untuk nyari internship itu susah nggak sih, atau uh, kesempatannya itu selalu terbuka atau harus Hmm, memang cari-cari dengan gimana? menurut saya sih kalau internship ya gitu kan, apa ya, untuk belajar tuh nggak harus dari internship gitu kan. Untuk membuka mata tuh nggak harus dari internship, tapi kayak ada apa kita join ke sana gitu, kayak misalnya ada seminar atau gimana, kita join Hmm. ke sana, atau ada ngobrol sama orang gitu kan, kita banyakin ngobrol sama orang itu kan kita bisa belajar gitu pertama. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin tentang internship, gimana prosesnya gitu. Sebenarnya sih awalnya saya internship pertama saya tuh karena saya penasaran gitu kan. Jadi ada orang yang pengen saya pelajarin nih orangnya, saya coba aja buat nempel gitu sama dia. Jadi awalnya saya internship tuh karena itu. Nah, terus habis itu karena internship kan kayak apa ya?
hal yang apa ya, yang akan dimaafkan kalau misalnya kita berbuat salah atau kita mau cari tahu banyak hal gitu kan. Makanya kenapa ketika saya masih kuliah saya coba maksimalin tuh itu semua supaya saya bisa tahu banyak gitu sih. Terus kalau prosesnya sih macem-macem sih gitu kan. Ada yang prosesnya mudah, ada yang prosesnya susah, ada yang kayak sebenarnya mereka nggak buka gitu kan, tapi saya yang mengajukan diri karena saya penasaran gitu kan, saya pengen coba tahu gitu company-nya kayak gimana gitu. Ada yang kayak gitu juga, ada yang memang lewat jalur yang memang apa sih namanya normal gitu kan, dan panjang banget, ada yang kayak gitu juga. Jadi beda-beda sih tergantung sama company-nya. Cuma kalau internship sih menurut saya kan tujuannya mau bantu gitu kan. Jadi pasti banyak yang mau gitu, banyak yang mau menerima gitu. Tapi ada juga yang saya dengar gitu kan, sekarang-sekarang tuh even mau internship aja ada yang susah banget gitu. Kayak di beberapa e-commerce gitu. Nggak, dia nggak bisa gitu, dia nggak bisa buat masuk ke situ even cuma buat internship doang. Menurut saya sih kalau buat teman-teman yang mau internship tapi susah gitu kan, ngerasa nggak dapet tempat internship, bahkan cuma mau internship aja nggak bisa, mungkin kurang banyak untuk berusaha gitu, kurang keras usahanya gitu untuk mencari. Karena saya juga nggak apa ya, untuk dapetin itu juga saya nggak apa ya, bukan dengan eh, anggapannya kayak orang tua saya punya kenalan di sana sini gitu kan, terus habis itu saya ke sana, enggak gitu. Saya waktu itu saya asalnya dari Bandung, saya di Jakarta juga nggak punya apa-apa gitu kan, saya di Jakarta sendirian gitu kan, jadi kayak semuanya saya cari sendiri gitu. Nah balik lagi seberapa seberapa keras kita mencari dan seberapa kita resisten kali ya gitu kan. Kalau nggak bisa, apakah masih mencoba cara lain gitu supaya bisa atau gimana gitu. Jadi tadi balik lagi prosesnya gimana, prosesnya beda-beda gitu. Yang penting sih kayak usaha terus sih gitu. Iya, jadi ternyata harus ngotot, harus ngeyel. Udah tahu nggak buka, pasti ngotot mau internship gitu. Waduh. Itu tadi bagus. Kemudian eh, bagaimana kita meyakinkan satu tempat atau company, aku nih pengen bantu lo sebenarnya internship ini, bukan apa-apa gitu. Nanti apa yang gue hasilkan dari internship gue ini berguna lo sebenarnya buat lo atau company lo gitu. Jadi kemudian ngeyel lah dan ngotot lah, that's the way gitu kan. Bener. Akan ada jalan untuk orang yang ngeyel ya. Oke, Sandra, ini kita udah 1,5 jam. Kira-kira Sandra mau kasih pesan-pesan apa buat eh, terserah buat teman-teman yang masih kuliah atau yang tadi udah lulus, juga buat para pelapak-pelapak atau eh, pelaku teman-teman UMKM atau teman-teman company man terkait dengan riset ini atau terkait dengan pilihan profesi ini gitu, misalnya buat teman-teman yang masih kuliah, uh, ini ada option loh jadi researcher. Apa kira-kira yang Sandra pengen cerita? Oke. Pertama, semua hal tuh butuh di riset gitu kan. Semua hal tuh butuh untuk apa ya? Data itu penting gitu kan. Makanya kayak kita nggak bisa untuk melakukan sesuatu tanpa ada datanya, karena kalau enggak ya akan percuma gitu, akan wasted. Sama kayak misalkan kita tapi bukan cuma data doang yang penting gitu, tapi kerja keras juga penting, kerja keras dan ngeyel gitu kan, supaya kita bisa dapetin apa yang kita mau gitu. Jadi buat teman-teman yang usaha gitu kan, jangan puas dengan apa yang sekarang dipunya, karena bisa jadi nanti kompetitor ada yang nyelip gitu kan, atau bisa jadi sebenarnya apa namanya, orang-orang yang beli gitu kan nggak suka gitu sama produk kita. Kita harus ngeriset itu terus, kita harus ngeriset mereka yang suka, mereka yang nggak suka, jadi semua orang tuh kita riset basically kayak gitu. Terus habis itu tadi untuk apa namanya, yang baru lulus kuliah gitu kan, yang baru lulus kuliah dan merasa apa namanya,
nggak tahu mau kerja apa, menurut saya sih cari dulu semuanya gitu kan, coba dulu semuanya dicoba. Dan buat teman-teman yang masih di kuliah, coba aja semua yang ada di depan mata gitu kan. Kalau misalnya ngerasa apa namanya, tapi kan kalau udah mikir kayak gitu, kalau udah mikir kayak tapi kan, itu kayaknya memang kita yang mencari alasan gitu kan, kita yang belum usaha lebih keras gitu kan. Karena memang semuanya tuh ada jalan sih menurut saya gitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang belum dapat kerjaan, uh, jangan mikir tapi kan sekarang lagi pandemi, tapi kan saya nggak ada background apa-apa gitu. Mungkin kamu yang belum apa ya, usaha lebih keras gitu menurut saya. Ekspor. Ya gitu. Jadi jangan apa ya, keadaan mau disalahin kayak gimana ya, dia nggak akan bisa berubah gitu kan. Jadi ya tinggal kitanya aja sih gitu, gitu yang usaha lebih keras gitu. Jadi balik lagi tadi kesimpulannya, menurut saya pertama data itu penting gitu kan. Kita untuk ngelakuin sesuatu tetap harus butuh data gitu, karena kalau nggak bakalan rugi. Dan yang kedua itu kerja keras gitu sih. Oke, itu tadi banyak sekali pesan-pesan, tapi saya amazed lah, maksudnya ketika saya seusia kamu, saya mungkin belum bisa banyak bicara seperti itu gitu. Maksudnya uh, saya melihat opsi menjadi researcher itu suatu opsi yang cukup menarik bagi anak muda sekarang. Maksudnya kalau di zaman saya researcher itu lebih ke orang-orang yang nerd, tadi saya bilang ada di lab pakai kacamata atau gimana. Ternyata uh, di zaman sekarang uh, dunia digital ada researcher-researcher cantik misalnya gitu, seperti Sandra Eh, gitu, yang nggak harus pakai kacamata dan baju lab dan bisa bekerja di manapun, mungkin sambil menyalurkan passion yang jalan-jalan. Karena sekarang research itu modalnya ternyata ada opsi riset yang dijalankan dengan laptop saja gitu, dan laptop betul. dan tadi uh, dan apa namanya, punya kuota lah istilahnya. Nah, jadi bisa mengirim uh, data gitu, karena kemudian dunia terus berkembang dan kebutuhan akan data itu kan akan selalu ada. Karena tanpa data kemudian kita bisa salah melangkah. Jadi kemudian terus uh, mencari dan mengolah data. Ketika memang uh, ada kemampuan untuk melakukannya sendiri, silahkan dilakukan. Tapi ketika optionnya itu tidak terjangkau, kemudian ternyata ada perusahaan-perusahaan yang bergerak sebagai biro riset gitu, yang menyediakan data-data yang kemudian langsung bisa kita pakai hasilnya. Jadi pertama tadi yang saya tangkap tentang curiosity, tetaplah curious gitu, karena dari curiosity itu kemudian kamu akan selalu bertanya, selalu kemudian mencari data-data, mencari hal-hal baru, kemudian jadi bahan untuk pertimbangan-pertimbangan pergerakan uh, ke depan. Terus kemudian harus ngeyel gitu. Ternyata ngeyel itu ada sisi positifnya dari ngeyel gitu. Terus bagi teman-teman uh, uh, penjual, entah UMKM atau pelapak-pelapak tadi, jangan pernah puas. Ternyata uh, tetap aja para pembeli kita tetap harus kita riset bagaimana uh, daya beli mereka, kemudian kenapa mereka beli, mereka senangnya kenapa, sampai uh, tadi packaging segala macam. Juga riset melihat kompetitor, bagaimana uh, kompetisi kita di ruang-ruang, entah itu di marketplace atau
Mungkin ada teman-teman yang retail gitu, ada juga yang berkompetisi di penjualan lewat media sosial gitu. Karena sekarang banyak juga yang berjualan dengan modalnya Instagram atau Facebook gitu. Jadi itu beberapa pesan juga pada teman-teman muda yang kuliah kemudian baru lulus, ada hal apa di depanmu dicoba dulu gitu. Yang menarik tadi istilah tapikan. Tapikannya itu dihilangin dulu apa yang ada sekarang, karena sebenarnya tapikan pandemi sebenarnya bukan suatu alasan. Sebenarnya banyak hal-hal yang malah terbuka ketika uh, pandemi gitu. Karena tadi beberapa hal ternyata kalau nggak pandemi mungkin gue nggak bisa jalan-jalan ke sini gitu. Ternyata ketika pandemi ada opsi WFH, terus bisa melakukan banyak hal di uh, banyak tempat lain gitu. Jadi tapikan-tapikannya kemudian bisa dihilangkan dan bisa bekerja dengan uh, lebih keras itu. Jadi buat saya sih menarik. Jadi uh, teman-teman ini Sandra gitu dengan uh, segala apa buat saya ya unik dan menarik itu kerjaan researcher di zaman sekarang. Silahkan kalau ingin menjadi uh, researcher gitu, itu suatu opsi juga. Kalau mau lihat kegiatannya Sandra nanti bisa tengok-tengok juga di apa IG-nya Sandra kenapa. Saya juga nggak tahu nih kenapa harus kenapa Sandra kenapa. Ya Sandra lagi kenapa dilihat aja di situ. Dia mungkin lagi ingin menyaingi Bu Susi, dia lagi uh, banyak main air gitu, Aduh, rowing mungkin ada apa. bisa, bisa, bisa. Begitu, ada lagi uh, apa? Ada lagi dari Sandra atau kita cukupkan sekian? Udah wrap up semua sih tadi Mas. Thank you banget Oke, ya. okay. Thank you bisa berbagi malam ini. Nanti ada hal-hal menarik lainnya kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih Sandra. Uh, Tetap jaga kesehatan dimanapun kamu berada karena sekarang masih pandemi. Thank you. Yo, thank you. Yeah. Nah.